Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menjadikan dunia ni, kita hidup di atas dunia ni ialah tempat untuk bekerja, tempat bekerja ataupun tempat beramal. Jadi dengan sebab itu, bila orang bekerja, beramal, maka mengeluhnya pun banyak, kan? Penat lah, asyik datang mengaji je, kan? Asyik kena tegur je, macam-macam, mengeluhnya banyak, kan? Dia salah, imam tak tegur pun, aku baru baca bismillah dah kena tegur. Jadi maknanya mengeluhnya banyak. Tak cukup lah pun mengeluh, kan? Tak sihat pun mengeluh. Jadi hidup ni mengeluhnya banyak. Tapi setiap keluhan manusia ni Allah Ta'ala jawab dengan Quran. Ada? Kita tengok pagi ni keluhan-keluhan manusia, bagaimana Allah Ta'ala menjawab keluhan manusia. Yang pertamanya, manusia selalu mengeluh duduk atas dunia ni, ya Allah penatnya hidup. Penat, kan? Duduk atas dunia ni penat sangat. Jadi bila manusia mengeluh, manusia dia mengeluh dekat atas dunia dengan sebab penat, maka Allah Ta'ala pun jawab, wallaila libasa, aku jadikan untuk kamu tu tidur untuk istirahat. Jadi kita mengeluh dekat atas dunia ni bukan bekerja sepanjang masa. Ada masanya untuk istirahat. Dengan sebab istirahat tu hilang kepenatan. Kalau orang mengeluh dia penat, kan? Kita ni ada istirahat. Waktu malam tu Allah Ta'ala jadikan istirahat. Dengan sebab kita tidur, hilang kepenatan kita. Inilah keistimewaannya Allah Ta'ala jadikan malam, supaya orang dapat istirahat. Penat dia bekerja waktu siang, maka dijadikan malam membuang kepenatan dia. Tapi kalau malam pun tak tidur juga, itu berat. Macam Syekh Yunus, penat, malam pun tak tidur, kan? Jadi ini ujian. Jadi Allah Ta'ala kata, wallaila libasa, kami jadikan malam kamu tu untuk istirahat. Pakaian, jadikan malam sebagai pakaian untuk kita ni istirahat. Yang keduanya, apa keluhan lagi manusia bila hidup dekat atas dunia ni? Keluhan yang kedua beratnya dugaan. Dugaan yang nak ditempuh, rasanya tak sanggup. Duduk dekat atas dunia ni penuh dengan dugaan yang banyak, sehingga rasa tak sanggup nak tempuh dugaan. Ada orang yang diuji sakit, yang diuji dengan kemiskinan, ada diuji dengan berbagai-bagai musibah, sehingga dia kata tak sanggupnya, banyak sangat ujian, kan? Maka Allah Ta'ala jawab dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak diberatkan ke atas kamu melainkan apa sesuatu atas kesanggupan. Maknanya Allah Ta'ala uji kita ni, dibeban ke atas kita ni ikut kemampuan sebenarnya. Allah tak beri yang berat-berat. Tak diberi seperti mana Nabi Allah Ayub. Dia punya sakit tu sampai keluarga dia pun tinggal dengan dia. Dia punya masyarakat pun tinggal dengan dia. Anak-anak meninggal dengan dia. Kita belum sampai macam tu lagi. Hari ni kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ada anak, kita masih ada isteri, kita masih ada lagi maknanya harta, kita masih ada lagi kekayaan, masih lagi boleh makan, masih lagi boleh minum. Jadi maknanya kalau kita diuji, Allah Ta'ala uji itu mengikut kadar kemampuan masing-masing. Ni dia uji, maka kadar dia begitu. Jadi dengan sebab itu, minta dengan Allah, jangan diuji barang yang tak mampu nak buat. Allah Ta'ala tu uji tu, tengok, ada dia uji begini. Kita kata tu berat pada dia, sebenarnya itulah ujian yang sesuai dengan dia.
Kalau diberinya ujian yang lebih daripada tu, saya tak mampu. Jadi ingat, bila kita mengeluh dengan sebab banyaknya ujian, ingat Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya tidak dibebani seseorang itu melainkan sesuatu makna dengan kesanggupan dia. Yang ketiganya, manusia ni bila hidup dekat atas dunia, apa keluhan dia? Berserabut betul. Waktu baca Quran pun serabut, waktu semayang pun berserabut, waktu bershopping pun berserabut, duduk kat rumah berserabut. Maknanya apa? Makna kita ni terbeban dengan barang-barang macam-macam. Ingatan dengan maknanya kedukaan. Kita kata serabut, semuanya benda yang serabut. Baca Quran pun berserabut juga. Ta jadi ya jadi ya, kan? Berserabut terus, kan? Jadi kalau kita kata maknanya berserabut kita hidup dekat atas dunia ni, Allah Ta'ala jawab apa? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jadi bila kita hidup dekat atas dunia ni, kalau kita berserabut, Allah Ta'ala kata apa? Wahai orang yang beriman, mana ingatlah Allah, nasaya apa? Hati kamu akan jadi tenang, kan? Itu sebabnya bila berserabut, bawa baca Quran, bawa zikrullah, kan? Sebab Allah Ta'ala dah sebut dah, kau berserabut hangat fikir-fikir benda-benda dunia yang tak selesai, harta yang tak selesai, maka ingat aku Allah Ta'ala banyak-banyak. Bagaimana nak ingat Allah? Semayang, zikrullah, baca Quran, bawa tempat-tempat majlis ilmu, bangun qiyam pada waktu malam. Inilah cara maknanya nak hilangkan serabut, kan? Allah Ta'ala kata dengan jalan ni, allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, kami tenangkan hati mereka tu bila apa? Zikrillah, bila mereka ingat kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'unnul qulub, orang yang mengingati Allah, maka hati dia akan jadi tenang. Dan Allah Ta'ala sebut begitu. Jadi kita ni cari yang lain. Masalah waktu kita serabut ni, kita mencari cara yang lain. Kita mencari ubat yang tak kena dengan penyakit. Sebab tu lagi berserabut. Dan Allah Ta'ala dah suruh kita, kan? Allah Ta'ala dah suruh kita, maka inilah jalannya. Yang seterusnya, apabila manusia hidup dekat atas dunia ni, maka akan keluarlah perkataan apa? Apa yang aku buat ni semuanya sia-sia belaka. Tak? Sia-sia belaka. Mengaji rasanya tak pandai-pandai, macam sia-sia. Nak? Ibadat macam banyak, macam sia-sia. Bekerja penat, macam sia-sia. Inilah lafaz-lafaz ataupun kalam yang selalu keluar daripada mulut manusia. Apabila manusia mengatakan bahawa yang aku buat ni semua sia-sia, maka Allah Ta'ala jawab dalam Quran. Mana Allah Ta'ala jawab? Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah sekalipun, maka dia akan dapat melihat balasannya. Jadi mana ada sia-sia kita hidup kat atas dunia? Kalau kita kata sia-sia betul, hari ni kerja buat sia, tidak ada sesuatu yang kita lakukan semuanya sia-sia, melainkan semuanya Allah Ta'ala terang dalam Quran. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Kamu buat sesuatu amal, maka kamu akan lihat dia punya balasannya. Kecil walau sebesar zarah, sebesar biji sawi sekalipun, maka kamu akan lihat dia punya pahala dia, akan balasannya. Baik atau buruk, semuanya akan dilihat. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Amal baik dibuat, maka dilihat kebaikan. Amal jahat dibuat, maka dapat dilihat kejahatan. Itu Allah Ta'ala sebut. Kemudian yang seterusnya, kita sering mendengar orang akan mengeluh di atas dunia ni, tak ada seorang pun yang nak tolong aku. Kan? Aku ni tak reti baca, aku ni tak pandai baca, orang tak nak tolong ajar aku, kan? Dia diamkannya aku baca salah, kan? Dia diamkannya, kan?
Jadi tak ada orang nak tolong, kan? Kita hidup dekat atas dunia, kita kata aku susah, tak ada orang nak bagi bantuan, kan? Jadi kita hidup dekat atas dunia, kita kata kita penat bekerja, tak ada orang nak tolong ringankan kerja kita, kan? Orang rumah mengeluh penat bekerja, suami tak carikan pembantu, didiamkannya, kan? Mana mengeluh kita dekat atas dunia ni, banyak keluhan kita, kita rasa kita tak ditolong, kan? Kita rasa kita tak ditolong. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, apa Allah Ta'ala sebut? Ud'uni astajib lakum. Minta tolonglah dengan Allah. Nak minta tolong dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Engkau doa, engkau minta dengan aku, nasaya aku perkenankan. Jadi mana yang kita kata kita tak pernah ditolong? Sebab kita tak minta. Kita susah, kita menderita, kita sakit dan sebagainya, kita rasa kita orang tak tolong kita. Mungkin kita sakit, kita kata isteri tak tolong kita. Bagi isteri yang penat, mungkin dia kata suami tak tolong kita. Tetapi kita lupa bahawa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kau minta pada aku, nasaya aku akan perkenankan. Minta dengan aku. Jadi dengan sebab itu kena rajin minta dengan Allah. Susah, waktu susah minta dengan Allah, waktu senang minta dengan Allah. Sebab itu yang disuruh Allah Ta'ala ajar kepada kita, ud'uni astajib lakum. Minta. Allah Ta'ala kata minta. Ahmad Nisbu kata minta. Cakap. Tapi tak nak cakap juga. Jadi maknanya Allah Ta'ala suruh dah. Allah Ta'ala promote 1400 tahun dulu. Kau susah, kau apa masalah, minta dengan aku. Ini Allah Ta'ala sebut, yang kita dok baca tiap-tiap hari. Dan yang terakhirnya, apa keluhan manusia hidup dekat atas dunia ni? Ada orang mengeluh, aku ni sedih sangat, hidup dekat atas dunia sedih sangat, kan? Macam-macam kesedihan yang menimpa. Susah sedih, miskin sedih, kan? Kita diuji macam-macam, kan? Kerugian kita sedih, kehilangan kita sedih, kan? Macam-macam kesedihan. Maka apa Allah Ta'ala jawab kalau kita sedih banyak kat atas dunia ni? Maka Allah kata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedih ni sebenarnya, jangan kita rasa kita sedih kita ditinggalkan. Walaupun makhluk meninggalkan, ingat Allah Ta'ala kata, la tahzan, jangan kamu sedih. Allah Ta'ala, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kamu. Sebab apa kita rasa kita ni sedih sangat? Sebab kita bila meninggalkan Allah, Allah Ta'ala tinggal dengan kita. Ihfazillah, kata Allah kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Hari ni kenapa kita rasa kita sangat sedih? Sebab kita tak menjaga Allah. Dengan sebab itu, maknanya kita rasa kita ditinggalkan benar, kan? Biar kita ditinggalkan oleh makhluk, tapi jangan kita ditinggalkan oleh Allah. Macam mana kita nak rasa kita jangan, dan Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita? Maka apa Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Rasulullah suruh kita buat, maka kita akan merasakan bahawa Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Jadi inilah keluhan-keluhan yang ada, yang kita dengar dekat atas dunia ni, semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Jadi mudah-mudahan kita renung, kita pastikan bahawa kita tak termasuk di dalam. Kalau kita bersedih, ingatlah apa yang Allah Ta'ala sebut, maknanya supaya kita menjadi orang yang sentiasa, maknanya mempunyai harapan, bermotivasi dalam hidup. Ada maknanya panjang cita-cita kita, bahawa hidup ni ada wawasan, kan? Kerana Allah Ta'ala sebut, kiranya kamu la in syakartum la azidannakum, kiranya kamu bersyukur dengan apa yang kami beri, nasaya kami tambah. La azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu kufur, kami akan azab kamu. Mudah-mudahan apa yang kita tausiah kita pada pagi ini
sedikit memberi kesan, banyaknya memberi ingatan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannah بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.